kita malu menampakkan syiar-syiar Islam, kita berjenggot, kita bahkan, tetapi ada yang dengan bangganya dia mengikuti syiar-syiar orang kafir, entah itu berjenggot, entah apa, yang mengatakan ini adalah simbol la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Membujuk Rasulullah SAW untuk berlemah lembut, ya, tidak usah keras macam itu. Mereka biasanya orang yang banyak mencela dan senantiasa menghamburkan fitnah atau mengadu domba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, ya. Di mana pada kesempatan sore menjelang malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya dengan menjalankan kewajiban sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan mengikuti majelis ilmu. Semoga dengan majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan keimanan, ya. Karena dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus, ya, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi, ya, bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, kemudian berkurang dengan berbagai maksiat yang kita lakukan. Sebelumnya kami mohon maaf juga Mas Danang. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, jadi saya membaca kitab Fanut Tadabbur, ya, Fanut Tadabbur. Jadi alangkah di buku di situ dijelaskan bahwasanya bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Qur'an, ya, diantaranya adalah dengan mengikuti metode yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan urutan-urutan sesuai dengan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan surat Al-Alaq, ya. Ternyata di para ulama juga sudah membuat, hebatnya Islam itu, para ulama itu sudah membuat semacam syair, ya, semacam syair yang memudahkan kita untuk menghafal bagaimana urutan-urutan surat-surat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, yang jelas yang sudah kita ketahui bahwasanya ayat atau surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq, yang mana kondisi ketika itu Rasulullah SAW blank, ya, sama mungkin seperti kita, banyak kejahilan, kebodohan, kemaksiatan dan kejahatan merajalela, sehingga ketika itu Rasulullah SAW bertahanus, ya, di Gua Hira mencari kebenaran yang hakikat, kebenaran yang sebenarnya itu yang seperti apa, ya. Itu juga sudah kita jelaskan bagaimana Nabi Ibrahim ketika mencari Allah Subhanahu wa taala, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari dan makhluk-makhluknya, sehingga muncul keyakinan dari Nabi Ibrahim bahwasanya zat yang akan aku sembah adalah zat yang menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, di jagat raya ini. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu, ya, bertahanus melihat kondisi kota Makkah ketika itu sangat amburadul, sangat kacau balau, pembunuhan, minum khamar, perzinahan dan berbagai macam, sehingga di situ Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau, ya,
sebagai penguat, sebagai persiapan bagaimana beliau memikul beban risalah, ya, menyampaikan Islam ke seluruh rahmatan lil alamin, ke seluruh alam semesta ini. Nah, maka di awal surat Al-Alaq juga dijelaskan bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memiliki berbagai kesempurnaan. Di antaranya adalah kesempurnaan akhlak. Tetapi ketika Rasulullah SAW datang bersama Khadijah ke Waraqah bin Naufal, ya, bahwasanya dijelaskan kejadian di Gua Hira. Di situ Waraqah menjelaskan bahwasanya kalaulah aku masih muda, ya, masih muda, otot masih kuat, tentu aku akan membantumu, aku akan memberi pertolongan kepadamu ketika umatmu mengusirmu dan umatmu menyakitimu. Ya, Rasulullah SAW yang ketika itu sudah memiliki gelar Al-Amin, ya, gelar Al-Amin sudah dipercaya oleh masyarakat, heran, ya, bagaimana saya tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat yang merugikan masyarakat, kok bisa masyarakat mengusirku, ya. Ternyata memang dijelaskan oleh Waraqah itu adalah namus atau malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Siapa saja yang diberikan amanah tersebut, memikul beban risalah itu pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Maka kita selaku pengikut Nabi Muhammad SAW tentunya kita tidak pernah berbuat kerusakan, tidak pernah mengajak keburukan, tetapi pasti kita akan mendapatkan rintangan, ya, entah dari keluarga sendiri, entah dari tetangga, entah dari masyarakat dan siapa saja. Maka yang perlu kita kokohkan adalah tauhid kita, keimanan kita, bagaimana ketika mendapat rintangan-rintangan seperti itu sebagaimana yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW, ya. Kita masuk ke surat Al-Qalam, ya, karena di urutannya setelah surat Al-Alaq itu diturunkan surat Al-Qalam, ya, surat Al-Qalam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qalam ini diantara tujuan utamanya atau kandungan utamanya adalah syahadatullah lin nabi bi husnil khuluqi wa difa' anhu wa tasbitihi, ya. Di antara tujuan surat ini adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan akhlak yang mulia, ya. Beliau memiliki akhlak yang mulia, kemudian pembelaan Allah Subhanahu wa taala dan pengokohan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika beliau hendak mengemban risalah Islam ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun wal qalami wama yasturun. Ya, di sini ada ayat nun, ya. Nun ini sudah dulu pernah dijelaskan tentang Fawatihus Suwar, ya, awal-awalan surat yang diawali dengan huruf-huruf, ya. Di antaranya ini adalah ijazul Quran, ya, mukjizat Al-Quran yang mana menantang para pemuka kaum Quraisy yang mana mereka adalah ahlul fasahah, memiliki kefasihan dalam berbahasa Arab, membuat syair, membuat berbagai macam. Tetapi ketika Al-Quran diturunkan dengan beberapa potongan-potongan huruf, ya, mereka merasa ada sesuatu yang aneh dengan Al-Quran ini, ya, sehingga ini adalah pancingan bagi orang-orang musyrik untuk mendengarkan Al-Quran, ya. Di antaranya itu untuk menyatakan kemukjizatan Al-Quran di hadapan para orang-orang Quraisy, ya. Wal qalami wa ma yasturun, dan demi qalam dan apa yang mereka tulis, ya. Aqsamallahu bil qalam, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qalam. Ya, kemarin di surat Al-Alaq juga sudah dijelaskan tentang apa itu Al-Qalam, yaitu pena, ya. Di Ibnu Abbas juga mengatakan hadis Rasulullah SAW, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam wal hut qala lil qalam uktub
Qala wa ma aktub, ya. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam wal hut, ya. Al-hut ini, al-qalam itu pena, kemudian al-hut ini adalah ikan paus, ya. Qala lil qalam, Allah berfirman kepada pena ini, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub, apa yang harus saya tulis, ya. Qala, Allah berfirman lagi, kulla syai'in kainin ila yaumil qiyamah, segala sesuatu yang ada hingga nanti hari kiamat, ya. Summa qara'a nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Wa qala al-akhar, ya, balil murad wa huna bil qalam alladhi ajrahu Allahu bil qadar hina kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardin bi khamsina alfasana, ya. Ada yang mengatakan juga bahwasanya yang dimaksud di kolam ini adalah apa yang Allah tulis dari takdir, ya, seluruh takdir makhluk sebelum diciptakannya langit dan bumi bi khamsina alfisanatin, selama 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi telah ditulis oleh kolam ini, ya. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis, ya. Wa aqsama bima kat yaktubuhun nasu bi aqlamihim, meskipun di beberapa tafsir banyak penafsirannya apakah yang ditulis itu yang ditulis malaikat atau yang ditulis manusia. Tetapi di sini sebagaimana ada dalam surat Al-Alaq kemarin bahwasanya Islam sangat mementingkan dan sangat memperhatikan baca dan tulis, ya, baca dan tulis. Apa yang kita baca, sehingga dengan membaca dan menulis ilmu bisa tersebar, kemudian ajaran-ajaran Islam bisa tersebar ke seluruh pelosok negara, ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini ketika kita sudah berhadapan dengan media sosial, untuk berdakwah itu sangat mudah, ya. Kita tinggal share perkataan hadis-hadis Rasulullah SAW atau perkataan para ulama, itu juga sudah termasuk menyebarkan ilmu, dan insya Allah hal-hal tersebut mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dan tidaklah engkau dengan nikmat-nikmat Rabbmu bimajnun, sebagai orang yang gila, ya. Maksudnya apa di sini? Ma anta ayyuhar rasul bima an'amallahu alaihi minan nubuwah majnunan, ya. Wahai engkau, wahai Rasulullah, ya, dengan apa yang Allah berikan nikmat kepadamu berupa nubuwah, kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bimajnun, ya, sebagai orang gila. Karena ketika itu Rasulullah SAW dituduh penyihir, dituduh seorang dukun, disuruh orang yang gila, ya. Tetapi nanti kemarin sudah dijelaskan bahwasanya semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga sebagai penguat, ya, bagi Rasulullah SAW, engkau ini bukan orang yang gila wahai Muhammad, ya. Bal anta bariun minal junun alladzi ramaka bihil musyrikun, tetapi engkau atau bahkan engkau adalah seorang yang jauh dari kata gila, ya, ya, yang telah dituduhkan oleh orang-orang musyrikin, ya. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya bagi engkau Muhammad, ya, pahala yang tidak akan terputus, ya. Wa inna laka la sawaban, sesungguhnya engkau akan mendapat pahala ala ma tu'anihi min hamlir risalah, yang mana engkau memikul beban risalah ini, risalah Islam ini, ilan nasi ghairi maqtu', dengan pahala yang tidak akan terputus sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW kalau kita sadari, beliau ini yang paling banyak pahalanya. Pernah lihat ini, ya, belakang kitab Iqra, ya, As'adul Humam, ya. Kita berkeyakinan sampai sekarang pahalanya itu sampai beliau ngalir terus, ya. Betapa banyak anak-anak kita bisa ngaji gara-gara kitab Iqra, ya. Itu saja
Ustaz As'adul Humam, belum lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau tidak akan pernah putus pahalanya sampai kelak nanti ya. Ya. Maka segala apa yang Rasulullah SAW derita ya, dari berbagai macam peperangan ya, hingga beliau hijrah dan diusir dari kaumnya, dan itu semua selayaknya bagi kita tidak usah malu-malu lagi menampakkan syiar-syiar Islam apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Syekh Humes itu mengatakan kadang kita malu menampakkan syiar-syiar Islam, kita berjenggot, kita berbagai macam ya. Tetapi ada yang dengan bangganya dia mengikuti syiar-syiar orang kafir, entah itu berjenggot, entah apa, yang mengatakan ini adalah simbol kemerdekaan, simbol macam-macam. Padahal Rasulullah SAW sudah jelas-jelas mengajarkan kepada kita berbagai macam syiar-syiar Islam yang seharusnya kita selaku seorang Muslim tidak usah malu-malu lagi ya, dengan menampakkan syiar-syiar Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mencurahkan seluruh hidupnya ya, untuk menyelamatkan kita. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis yang dibacakan oleh seorang dai ya, Abdul Kafi ya, bahwasanya Rasulullah SAW satu-satunya nabi yang ketika di akhir kelak nanti, ketika yaumul hisab itu, hanya satu-satunya rasul dan nabi yang hanya memikirkan umatnya ya. Kalau nabi yang lain mereka likulli yaumin sya'nu yugni ya. Masing-masing mempersiapkan dirinya sendiri ya. Bagaimana amalanku? Tetapi Rasulullah SAW memiliki namanya, kalau kita setelah adzan makanya kita disuruh untuk berdoa ya. Maqamam mahmuda ya, ada derajat yang tertinggi, yang terpuji, yaitu syafaat Rasulullah SAW kepada kita umatnya ya. Maka sudah selayaknya kita senantiasa pede ya dengan menampakkan syiar-syiar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung ya. Wa innaka la'alal khuluqil azim alladzi jaa bihil Qur'an, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung, yang mulia, alladzi jaa bihil Qur'an, yang mana akhlak tersebut sudah termaktub di dalam Al-Qur'an. Fa anta mutakhalliqun bima fihi ala akmali wajhin, dan engkau sudah berakhlak dengan Al-Quran tersebut dengan sesempurna-sempurnanya ya. Maka Bunda Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, yaitu sahabat Sa'ad bin Hisham ya. Sa'ad bin Hisham ini bertanya kepada Bunda Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Faqalat, maka Bunda Aisyah mengatakan, alasta taqra al-Quran, bukankah engkau sudah atau membaca Al-Quran? Qala bala, ya tentu ya. Fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran ya. Kalau kita perhatikan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu banyak sekali akhlak-akhlak. Bagaimana di dalam surat Al-Hujurat kita berbicara ya, kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita menghormati hak-hak orang lain. Sehingga segala gerak-gerik yang Rasulullah SAW gunakan adalah yang sudah ada di dalam Al-Quran. Bagaimana ketika Rasulullah SAW tertimpa musibah, atau kita sendiri ya, ketika sendiri mendapat musibah, dalam Al-Quran sudah ada kisah-kisah para anbiya, para nabi dan para orang-orang soleh yang bagaimana mereka ketika tertimpa musibah ya. Bahkan ada tadabbur tentang Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman. Di situ keduanya mendapat nikmal abdu innahu awwab ya.
kedua nabi ini mendapat julukan seperti itu, sebaik-baik hamba. Ya. Ternyata ketika itu Nabi Ayub ditimpa musibah, ya, tetapi dengan musibahnya tersebut Nabi Ayub tidak putus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika Nabi Sulaiman diberi ujian, ya, atau diberi kekayaan. Ya. Nabi Sulaiman tidak pernah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa bersyukur. Maka dari situ seharusnya kita juga seperti itu. Bagaimana ketika kita ditimpa musibah, ditimpa kemiskinan, ditimpa apa? Di Al-Quran sudah ada. Ya. Oh ternyata ada Nabi Ayub yang seluruh hartanya habis, anaknya habis, dikucilkan. Ya. Ya, ketika kita kaya juga seperti itu. Ya. Kekayaan kita tidak mungkin mengalahkan kekayaannya Nabi Sulaiman. Ya, sehingga kita tidak usah sombong dengan kekayaan yang sudah kita miliki. Karena Nabi Sulaiman yang paling kaya saja tidak pernah merasa bangga dengan kekayaannya. Ya. Hada min fadli Rabbi, ini semuanya adalah dari keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita mendalami Al-Quran, sudah seyogyanya akhlak-akhlak kita ini sudah terpola dengan Al-Quran, telah tersibgoh, tercelup dengan celupannya Al-Quran, sehingga segala tindak tanduk kita sudah terwarnai oleh Al-Quran. Sehingga yang gambaran yang paling mudah adalah yaitu Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana ketika bertemu dengan orang yang lebih muda atau lebih tua, semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika bertemu dengan musuh pun sudah dijabarkan di dalam Al-Quran. Ya. Fasatu besiru wa yubsirun. Ya. Engkau wahai Muhammad akan melihat wa yubsirun, dan orang-orang musyrik juga akan melihat. Ya. Fasatu besiru anta wa yubsiru haulal mukadzibun. Engkau akan melihat wahai Muhammad dan mereka orang-orang yang mendustakan juga akan melihat. Ya. Bi ayyikumul maftun, siapa orang yang gila tersebut. Ya. Indama yankasiful haq yattadihu bi ayyikumul majnun, bi ayyikumul junun. Ya. Ketika kebenaran sudah tersingkap, ya, siapa yang diantara mereka itu yang gila. Ya. Ini terkait dengan Rasulullah SAW dituduh orang gila. Ya. Maka di sini sebagaimana di surat Al-Alaq, ya, ketika Rasulullah SAW dituduh macam-macam, ya, dituduh gila dan penyihir dan lain-lainnya, maka di situ Rasulullah SAW dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, engkau jangan mentaati mereka, ya, tetapi bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga ketika kita mendapat tuduhan dari orang, ya, kadang kita ini down, ya, kita down, ya, sehingga kadang kita mundur, ya udahlah biar seperti orang umum saja, lebih enak, ya, seperti itu, tidak usah kita susah-susah mengamalkan Islam ini, biasa seperti itu. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan juga inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fala tuti'il mukadzibin, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang pendusta. Ya. Orang-orang pendusta itu triknya adalah waddu lau tudhinu fayudhinun. Ya. Mereka itu sangat beringin, ya, tamannau lau la yantahum wala taftahum ala hisabiddin fayalinuna laka wa yulatifunaka. Ya, orang-orang musyrik ini
ingin engkau tidak usah keras ya, pelan-pelan saja, lemah lembut saja ya, dalam memegang agama din ini, agama Islam ini. Tidak usah ekstrim ya, tidak usah radikal ya, seperti itu ya. Mereka itu ingin agar umat Islam tidak usah seperti itu ya. Maka di situ dikatakan wala tuti kulla hallafim mahin ya, orang musyrik mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuti kulla hallafim mahin. Jadi orang-orang yang senantiasa membujuk Rasulullah SAW untuk bersikap lemah lembut ya, yaitu hallafim mahin, orang yang banyak bersumpah ya. Di sini mengatakan Imam Ibnu Katsir mengatakan wala tutiqul halafi mahin dzalika annal kadhib li dha'fihi wa muhanatihi innama yattaqi bi aymanihimil kadhibah allati yajtari'u ala asma'illahi ta'ala wastimaliha fi kulli waqtin fi ghairi mahalliha. Jadi orang yang membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlemah lembut ya, tidak usah keras macam itu, mereka biasanya bersumpah ya, bersumpah. Kenapa mereka sering bersumpah ya? Di sini dikatakan dalika annal kadzib li dha'fihi, karena hati mereka itu aslinya lemah ya, mereka lemah, kemudian mereka menjaga keimanan mereka yang dusta itu dengan memberanikan diri bersumpah dengan nama-nama Allah di setiap waktu ya, bukan tempatnya ya. Banyak yang kita melihat orang yang bersumpah dengan nama Allah hakikatnya untuk menggembosi kaum muslimin ya. Kemudian dijelaskan lagi siapa orang yang suka bersumpah itu, hammazim masyaim binamim ya, hammazim basyaim, yaitu orang-orang yang banyak mencela dan senantiasa menghamburkan fitnah atau mengadu domba ya, mengadu domba. Ini diantara sifat orang yang suka membujuk ya kaum muslimin untuk senantiasa lemah lembut dan macam-macam ya, sehingga intinya mereka ingin melemahkan, menggembosi kaum muslimin ya. Di antara ciri mereka adalah hammazim masyaim binamim, yaitu suka menggunjing, mencela dan memecah belah kaum muslimin ya. Ini memang penyakit yang sangat fatal ya, sehingga karena memang efeknya juga sangat keras ya. Di antara kita banyak yang terhasut dengan hoak ya, mungkin hoak gitu ya. Mungkin di kita juga kayaknya baru-baru juga di rumah sakit sesuatu ya, yang ormasnya yang tidak boleh berobat ke sini ya. Itu kan seolah-olah ingin mengadu domba kita ya. Maka ini sangat berat hukumannya bagi orang yang suka mengadu domba ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya penghuni dua kubur ini tengah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, mereka ini tidak diazab oleh suatu dosa besar ya. Tidak syirik, mereka tidak berbuat syirik, tidak meninggalkan salat dan tidak apa ya, tetapi amma ahaduma fakana la yastatiru minal baul ya. Yang pertama orang yang tidak hati-hati ketika kencing ya, sehingga mungkin ketika kencing
bajunya atau pakaian terciprat sehingga meskipun mungkin wudunya benar tetapi karena bajunya najis akhirnya sholatnya tidak terima, sehingga selama dia menggunakan pakaian itu dia tidak dianggap sholat karena dia pakaiannya najis ya. Kemudian wa amal akhir fakana yamshi bin namimah, sedangkan yang kedua dia ini sering mengadu domba ya, membawa berita ke si fulan seperti ini, begitu juga ke si fulan dengan berita yang lain, sehingga yang si dua orang itu bermusuhan. Dan ini sangat banyak terjadi di kita ya, sehingga menyebar berita sebenarnya kita harus berhati-hati ya, harus bertabayun apakah berita ini benar atau tidak, sehingga tidak terjadi kekacauan di kaum muslimin ya. Kalau kita tidak bisa membayangkan ya ketika perang Jamal dan perang Siffin ya, ada orang-orang yang munafikin, di mana ketika itu tidak untuk tabayun sangat sulit ya. Bayangkan ketika perang terjadi berita yang konon dari pihak sahabat Ali menyerang dan yang sahabat lain juga menyerang ya, padahal yang membuat hoak itu ya orang-orang itu sendiri ya, orang-orang yang mengadu domba ya, sehingga kalau di kita kan gampang mungkin untuk ngecek ini siapa yang buat hoak, sangat mudah kayaknya dicek ya, banyak di televisi yang menyebarkan berita apalah gitu, bisa langsung dipegang oleh kepolisian atau siapa saja ya, yang berwajib ya, tetapi memang namimah ini sangat bahaya di kalangan kita ya, ketika mendapat berbagai macam berita, kalau kita mudah tersulut emosinya ya terjadi berbagai macam yang tidak diinginkan. Kemudian di antara tanda yang banyak ya yang penggembos ya, tukang menggembosnya adalah manna'ilil khairi mu'tadin athim. Manna'ilil khair, yang suka mencegah untuk berbuat kebaikan, mu'tadin athim, dan melampaui batas, dan juga dia sangat berdosa ya, banyak berdosa. Kasirul man'i lil khair mu'tadin 'alan nas fi amwalihim wa aradihim wa anfusihim kasirul asam wal ma'asi, yaitu orang yang sering menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan, begitu juga yang melampaui batas atau sering mengganggu manusia dalam hartanya, begitu juga harga dirinya dan juga keluarganya ya. Utullim ba'da dzalika zanim ya, utullim ba'da dzalika zanim ghalidun jafin du'iya fi qaumihi lasiq ya, yaitu orang yang kasar dan keras, kemudian terkenal sebagai penjahat ya. Ini ngeri ya di India dan di macam-macam ini, kebengisan yang kadang di luar nalar kita ya, sampai sudah saudara kita sudah tidak berdaya masih dikebuki, masih macam-macam itu ya, maka ngeri ya, jadi orang-orang musyrikin itu seperti itu, karena di ayat yang lain juga la tajidanna asyadan nasi adawatal lil ladina amanul yahud wal ladina asyraku ya, engkau akan mendapati wahai Muhammad orang yang paling keras permusuhannya kepadamu adalah orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik ya, yang orang-orang musyrik ya, orang Hindu ini termasuk orang-orang musyrik. Makanya kalau menyiksa itu kadang kita tidak tega ya melihat video-video yang banyak bertebaran itu ya, sampai kadang mikir mereka itu manusia apa bukan ya. Angkana dza malin wa banin ya, angkana dza malin wa banin ya, li ajli annahu kana sahibu malin wa auladin takabbaru alal iman anil iman billahi wa rasulihi. Ini hampir sama dengan yang di surat Al-Alaq ya.
ar-ra'ahus stagna, ya. Mereka ini melakukan berbagai macam tindakan seperti itu, ya, semata-mata ingin karena mereka memiliki kedudukan, memiliki harta dan keturunan yang banyak, ya. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat, ya, atau bukti-bukti kita, mereka mengatakan asatirul awwalin, ini hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, ya. Sanasimhu alal khurtum, dan kami akan memberi tanda dalam hidung-hidung mereka. Ini wallahu alam, saya belum membaca lebih jauh terkait dengan al-khurtum, tapi kayaknya ini sudah menjadi peribahasa di Indonesia juga, ya. Jadi ketika orang-orang yang sudah jelas-jelas memusuhi Islam, sebenarnya kita sudah bisa melihat orangnya, ya, sudah bisa mengenali, ya. Di sini sanadaw alamatan ala anfihi tashnihin wa talazimuhu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tanda sebenarnya, ya. Kenapa dengan khurtum? Kalau khurtum itu aslinya belalai, ya, belalai. Cuma Allah alam, karena memang kalau disebut belalai itu sudah jelas hidung, ya. Kalau hewan-hewan termasuk kita itu kan hidungnya sama, hampir sama gitu, ya. Tapi kok satu binatang ini lain, hidungnya panjang, ya. Ketika mendengar belalai, kita terbayang itu adalah hidungnya. Tetapi kadang juga kita mengatakan kita belum melihat batang hidungnya. Nggak tahu kenapa kok yang disebut hidung. Mungkin ada yang tahu. Jadi kita melihat orang-orang yang memusuhi agama Islam ini dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu halafim mahin, banyak bersumpah, kemudian hammazim masya'im binamim, sering mengadu domba, sering menggibah, ya. Manna'ilil khairi mu'tadin atim, yaitu yang sering mencegah dari perbuatan kebaikan dan orang-orang yang melampaui batas dan ahlul maksiyah, ya. Utulim ba'da dzalika zanim, begitu juga orang yang keras dan bengis, ya. Ya. Kadang mereka ya, angkana damali wa banin, ya. Mereka kadang melakukan seperti itu karena merasa sombong, karena memiliki harta dan berbagai macam yang lainnya, ya. Dan ketika dibacakan ayat Al-Quran, ya, sering mereka mengatakan, alah itu hanya dongeng-dongeng saja, atau itu hanya perkataan Muhammad atau perkataan siapa yang hakikatnya mereka merasa sombong dengan apa yang telah mereka lakukan. Maka di situ kita sudah bisa mengenali mereka dengan mudah, sehingga kita bisa perlu meningkatkan kewaspadaan dengan orang-orang yang semacam ini, ya. Di sini sampai di ayat 16 ini sebenarnya ada dua tema ayat. Yang pertama adalah ayat 1 dan sampai 4, yaitu tentang keluhuran Rasulullah SAW dan apa yang akan dihadapi oleh beliau, ya, dalam berdakwah, sehingga kita bisa berwaspada kepada hal-hal tersebut, ya. Di antara faidah-faidah surat Al-Qalam dari ayat 4 sampai ke 16 ini adalah ittisafur Rasul bi akhlaqil Quran, yaitu Rasulullah SAW telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak Al-Quran. Maka bagi kita sebagai pengikutnya, mari kita menggali Al-Quran ini dengan seutuhnya. Bukan kalau kita alhamdulillah sudah bisa continue membaca Al-Quran, ditingkatkan kembali. Kita gali lagi makna-makna Al-Quran. Sekarang sudah mulai banyak, ya, tafsir-tafsir sudah diterjemahkan semua, sehingga ketika kita membaca Al-Quran seharusnya sudah sepatutnya kita meresapi, kemudian mentadaburinya dan mengamalkannya. Sehingga ketika kita sudah meyakini bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, gerak-gerik kita sudah terpandu oleh Al-Quran, ya. Baik ketika sendiri bermasyarakat atau
dan lain-lainnya. Sifatul kuffar, sifatul damimah, yajibu alal mu'minin al-ibtiad anha wa an ta'ati ahliha. Sifat-sifat orang-orang kafir ini adalah semuanya sifat-sifat yang tercela. Yajibu alal mu'min al-ibtiad anha, yang wajib bagi seluruh umat Islam untuk menjauhinya, wa an ta'ati ahliha, dan mentaati atau tunduk kepada perintah-perintah orang yang ahli maksiat ini. Man aksarul hilfi hana 'alar rahman, barang siapa yang banyak bersumpah, ya, maka dia akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat martabati indan nas, ya, mereka dan martabatnya akan turun di mata manusia, karena memang tadi disebutkan mereka ini hakikatnya memiliki iman yang rendah, kemudian mereka memberanikan berbohong dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan pada tempatnya, ya. Karena boleh ya untuk bersumpah dengan nama Allah di kondisi-kondisi yang memang untuk meyakinkan dalam hal-hal kebenaran, ya. Demikian mungkin dari kami yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan semata-mata dari kefakiran ilmu saya. Dan jika ada kebenaran dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.